pendidikan Nabi dan kematian datuk beliau. Yang mengurus pendidikan Nabi sesudah ibunya meninggal dunia ialah datuknya yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib cinta kepada Nabi lebih daripada cintanya kepada anak-anaknya sendiri. Ketika umur Nabi 8 tahun, meninggallah datuknya sesudah mengasuh Nabi selama 2 tahun. Sesudah datuk Nabi meninggal dunia, Nabi diasuh oleh pamannya bernama Abu Thalib. Abu Thalib adalah seorang miskin, lalu Allah luaskan rezekinya. Nabi dalam masa tanggungan paman beliau merasa cukup dengan apa-apa yang Allah bagikan kepada beliau dan dimudahkan baginya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kecilnya suka mengembala kambing orang-orang Mekah dengan suatu upahan yang beliau bisa hidup dengannya. Tatkala sampai umur 9 tahun, Nabi berlayar ke Syam bersama paman beliau yang bernama Abu Thalib dengan membawa dagangannya. Tatkala sampai di suatu tempat yang bernama Bushra, seorang pendeta bernama Buhairah melihat Nabi. Lalu pendeta ini memberitahu kepada pamannya bahwa beliau akan menjadi nabi yang terakhir dari antara nabi-nabi. Pendeta itu meminta kepada pamannya supaya ia pulang membawa Nabi karena takut kepada musuh yang menanti-nanti beliau. Pendeta itu menetapkan kenabian Nabi Muhammad dari alamat-alamat yang sudah disebut dari beberapa kitabnya ahli kitab. Ketika berumur 25 tahun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlayar kedua kalinya ke negeri Syam membawa dagangan milik Siti Khadijah. Siti Khadijah seorang perempuan yang mulia, lagi berharta. Ia mengupah orang laki-laki dalam menjalankan hartanya. Khadijah memilih Nabi untuk pekerjaan itu karena ia pernah mendengar tentang kebenaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang amanat-amanatnya dan tentang akhlak-akhlak beliau yang mulia. Pelayan Khadijah bernama Maisarah ikut bersama Nabi. Kedua-duanya berjual beli dan kembali dengan membawa keuntungan yang besar. Sesudah 2 bulan sekembali dari pelayarannya yang kedua kali, lalu Nabi kawin dengan Siti Khadijah. Di waktu itu Khadijah berumur 40 tahun, sedangkan Nabi masih berumur 25 tahun. Sebelum kawin dengan Nabi, Siti Khadijah kawin dengan Abi Hala. Suaminya ini meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak laki-laki yang bernama Hala. Ia menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 25 tahun dan tidak pernah Nabi kawin yang lain daripadanya sehingga Siti Khadijah wafat. Waktu Nabi berumur 35 tahun, kaum Quraisy meruntuhkan Ka'bah dan memperbaharui pembangunannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolong mereka dalam mendirikan Ka'bah. Dan Nabi mengangkat batu-batu bersama pemuka-pemuka Quraisy dan pamannya yang bernama Abbas berserta beliau. Kaum Quraisy berselisih tentang siapa yang harus menaruhkan Hajar Aswad. Kemudian mereka sepakat bahwa pendamaiannya ialah orang yang pertama masuk Masjidil Haram. Maka Rasulullah orang yang pertama masuk ke Masjidil Haram. Lalu kaum Quraisy bergembira dan mereka berkata, "Kami ridho kepada orang yang kepercayaan ini." Maka Nabi letakkan batu itu di satu kain selendang dan beliau minta dari tiap-tiap ketua Quraisy supaya masing-masing memegang ujung selendang. Kemudian Nabi menyuruh mereka mengangkat batu tadi. Tatkala mereka sampaikan di tempatnya, Rasulullah mengambil batu itu dengan tangan beliau sendiri dan meletakkan di tempatnya dengan tangan beliau sendiri. Dengan begini hilanglah perselisihan dalam penetapan urusan tersebut, serta kaum Quraisy takjub akan kecerdasan fikiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.